pasti kita yang udah masuk itu akan ditanyain. Nah, biasanya pertanyaan itu ada dua. Ada yang nanya, Mas, ini beli yang mana ya? Atau pertanyaan, XRP kenapa naik ya? Itu adalah dua frame of thinking yang beda ya. Banyak orang yang pada nge-DM, gimana sih caranya, ajarin dong. Tapi giliran pada turun, semua tuh jadi kayak balik ke gue gitu loh. Kayak, lu ngejanjiinnya katanya naik mulu. Lah kan gue gak ngejanjiin juga. Di dunia sosial media dan kripto, it's a common sense. Normal banget, dan di Indonesia tuh pasti begitu. Gitu kan. Ketika kita as a first time user masuk kripto, kita dapat gain, kita happy, kita ngasih signal ke teman happy juga, kan kita mau share tuh. Sosial media ini memang tempat yang share kayak gituan. Nah, yang jadi masalah adalah orang-orang di Indonesia itu pengen ikutan juga, karena ini hype. Semua orang pengen cuan bareng-bareng gitu kan. Cuman aku dulu juga sama. Makanya kalau aku lihat orang-orang itu banyak penasaran gimana caranya. Tapi setelah aku rasa-rasain, ternyata ada bigger fundamental problem di Indonesia yang harus kita solve bareng-bareng dulu. Apa itu? Jumlah retail investor di Indonesia. Kita sebagai negara yang 240 juta something itu, jumlah retail investornya aku lupa ya, mungkin berapa? Less than 10%, mungkin 5% aja nggak nyampe gitu kan. Ini beda sama US, negara maju, yang mungkin retail investor itu sampai di 55%. Artinya apa? Ada gap knowledge yang memang harus diselesaikan dulu. Sebelum kita masuk kripto, sebenarnya layer sebelumnya adalah apa itu investasi, apa itu manajemen risk, apa itu portfolio management, money management. First layer itu di edukasi gitu kan. Ketika kita udah terjun di kripto, aku malah berpikirnya gini, justru kita ini menjadi semacam light worker untuk menerangi teman-teman kita, para spekulator, itu yang cuman jadi FOMO gitu aja gitu kan. Makanya di sosial media itu pasti kita yang udah masuk itu akan ditanyain. Nah, biasanya pertanyaan itu ada dua. Ada yang nanya, Mas, ini beli yang mana ya? Atau pertanyaan, XRP kenapa naik ya? Itu adalah dua frame of thinking yang beda ya. Yang harus kita cerahkan adalah yang pertanyaannya beli koin apa gitu kan. Makanya dari situ apapun kita, posisi kita, mungkin Ellen dan kantornya bisa lebih menjelaskan, mengedukasi bahwa gameplay crypto itu seperti itu. Kalau kamu mau jadi trader, begini caranya, mau long term investment begini, mau stake ada caranya sendiri. Jadi orang tuh kebentuk dulu. Nah, itu adalah value kita terhadap semesta gitu. Itu adalah value yang bisa kita berikan. Kalau aku tadi di awal kan aku tadi bilang kan bahwa cryptocurrency ini mungkin habis ini di quote aja kalian kali ya. Cryptocurrency, if you hope for independence, you will never have it. Tapi the only real security is a knowledge, experience, and ability. Nah, tugas kita yang sudah terjun duluan adalah nge-share itu sebagai something yang bisa menjadi security orang ke depannya gitu kan. Kalau kita lihat makin lama itu peradaban kita makin nggak bisa kerja dari mana aja lah. Biasanya di Bali mungkin di Canggu ada banyak day trader crypto yang hidupnya mobile gitu kan. Nah, itu sih. Kira-kira mungkin nangkep ya penjelasan singkatnya. Nih, mungkin Mas Fajar, mungkin monggo. karena mereka maunya kayak get rich quick scheme gitu kan, jadi mereka kayak nggak mau tahu, di Indonesia, di Indonesia, mereka tuh kayak kebanyakan mau cuan terus, impas aja ogah gitu. Ya betul. Nah itu first layer yang harus dibenahi. Indonesia orangnya memang pengennya instan semua. Indomie instan aja nggak instan banget gitu kan. Jadi memang tugas kita adalah nge-share knowledge ini untuk bahwa hodl itu nggak selamanya indah. Dari Bitcoin 30 juta sampai 800 juta itu sebenarnya naik turun, averaging down, ya kan, top up lagi, loss lagi, macam-macam gitu kan. At least kita bisa tahu gameplaynya dulu. Gitu.